Bertemu Tono. Ipana sudah bersiap dengan celana panjang berwarna hitam dan jaket kulitnya berwarna senada. Tak lupa sepatu boots dan sarung tangan khusus membuatnya terlihat keren dan mengagumkan. Begitu juga dengan si kembar. Ipana sudah lebih dulu menyediakan semua keperluan mereka agar bisa menaiki motor itu bersama. Sementara Safira, ia masih berdebat dengan Fajri di dalam kamar agar membatalkan keinginan mereka untuk pergi menaiki motor. "Apa kamu tega melihat wajah anak-anak yang kecewa, Mas?" tanya Safira lirih. "Sayang, nanti kalian kenapa-napa bagaimana?" ucap Fajri lembut. "Kamu kan bisa mengiringi kami dari belakang, sayang. Ayolah, hanya kali ini," ucap Safira memohon. Baiklah hanya kali ini," ucap Fajri pasrah. "Ya, makasih sayang, nanti boleh 2 ronde," ucap Safira terkekeh sambil berjalan keluar dari kamar. Senyum Fajri mengembang ketika mendengar ucapan Safira. Ia juga bersiap untuk pergi bersama mereka. Sementara itu, Ipana sudah berdiri di luar bersama dengan Naila dan Naren. Mereka menggunakan baju yang senada dengan helm yang sama tetapi berbeda ukuran. "Sudah siap, gengs?" tanya Ipana berdiri di samping motornya. "Siap, Nana," teriak Naren dan Naila sangat bersemangat. "Nanti di atas motor gak boleh banyak gerak ya, nanti kita jatuh. Harus pegangan erat-erat, paham pasukan?" ucap Ipana terkekeh. "Paham, Nah," teriak mereka lagi. "Siap," teriak Ipana. "Siap," teriak mereka begitu bersemangat. Ipana memakaikan helm untuk Naila dan Naren, memastikan jika benda bulat itu melindungi kepala keponakannya. "Hi, kita seperti alien," ucap Naila setelah memakai helmnya. "Iya, Lala cuma kelihatan mata saja," ucap Naren terkekeh. "Nalen juga? Hah? Nana juga?" Mereka tertawa bersama. Ipana segera menaikkan Naren di depan dan Naila di belakang. Barulah ia duduk di tengah-tengah di antara keduanya. "Nana bisa membawa motornya?" tanya Naila memeluk Ipana dengan erat. "Bisa dong. Kalau enggak mana mungkin Nana beli motor ini, sayang," ucap Ipana terkekeh. "Wah, Nana keren banget," ucap Naren berbinar sambil memeluk tangki bensin yang terasa dingin itu. "Yuk kita berangkat," ajak Safira yang baru saja keluar dari rumah besar dengan Fajri. "Wah, Mommy dan Dedi juga keren," ucap Naren dan Naila sangat antusias. "Hah, kita memang keren sayang," ucap Safira terkekeh. "Siapa kita?" teriak Ipana. "Bocil Dirgantara," teriak Naren dan Naila bersama. "Hah?" Mereka begitu bahagia sore ini. Ipana segera menghidupkan motornya dan melaju dengan perlahan meninggalkan rumah. "Dadah Oma," ucap mereka melambaikan tangan ke arah Fajira yang terkekeh melihat kelakuan mereka. "Dadah sayang, hati-hati ya," ucap Fajira tersenyum. "Wah, kita naik motor Naren," teriak Naila dari belakang. "Iyalah, pegangan yang kuat ya," ucap Naren yang juga ikut berteriak. Ipana membawa mereka berkeliling jalan raya yang kebetulan tidak terlalu rame. Naren dan Naila berbinar senang karena ini pertama kalinya mereka keluar rumah menggunakan motor dan menikmati udara lepas yang bercampur dengan polusi. "Kita kemana, Dek?" tanya Safira. "Kita mau ke restorannya Tono, Kak. Dia mintaku ke sana tadi," ucap Ipana sedikit keras. "Tono, siapa Momi?" tanya Naila mengernyit. "Teman Momi dan Nana sayang," ucap Safira. Ipana melajukan motornya menuju restoran milik Tono, diikuti oleh Fajri di belakang. Pria tampak itu bergidik ngeri bercampur khawatir sambil mengawasi mereka. Ini kali pertama ia melihat bagaimana Ipana membawa motor secara langsung di jalan raya. Sebelumnya gadis cantik itu hanya mengendarai motor metik biasa di halaman rumah dan kompleks perumahan mereka. Hari ini Fajri memang sangat tidak menyangka jika Ipana bisa mengendarai motor yang berukuran cukup besar. Ia mengernyit ketika gadis cantik itu membawa mereka menuju Colon Es Resto. Otaknya berpikir keras untuk mengetahui siapa pemilik restoran mewah ini. Mereka segera memasuki resto berbarengan. Naila menggunakan masker digendong oleh Fajri dan Naren digendong oleh Safira. Wajah mereka berbinar, makanan enak sudah terpampang di depan mata. "Naren, kamu memesan apa?" tanya Naila. "Aku ikut aja deh, itu ada menu. Ayam bakar jumbo dengan saus kacang lah," ucap Naren. "Momi, kita pesan itu saja ya, ayam bakar jumbo," ucap Naila. "Kita?" tanya. "Sama Nana dulu sayang," ucap Safira tersenyum. "Baiklah Momi," ucap Naila.
Permisi, apa Mr. Karenjanya ada? Tanya Ipana dengan datar. Ada Nona, sebentar, saya panggilkan dulu. Ucap pegawai itu berlari mencari keberadaan Tono. Nah, panggil Tono yang berhasil mewujudkan mereka. Astaga, ngagetin aja ih, ucap Ipana mendelik. Maaf Tuan Pajri, Nona Sapira. Hai Tuan Putri dan Pangeran, silakan ikuti saya. Ucap Tono mengarahkan mereka menuju ruang privat yang sudah ia siapkan. Ngapain kamu langsung suruh ngikutin? Tanya Pajri mengernyit. Aku sudah booking bang, ucap Ipana mencegah pertengkaran yang akan terjadi. Pajri pasrah, ia hanya mengikuti kemana angin akan membawanya. Mereka masuk ke dalam ruangan privat yang sudah disiapkan oleh Tono. Tak lupa beberapa hidangan dengan menu baru yang akan mereka coba nanti. Pajri menggenggam tangan Sapira dengan erat dan mengawasi pergerakan Tono dan istrinya. Ia masih menyimpan dendam kepada Tono karena perihal ngidam Sapira beberapa tahun yang lalu. Silakan duduk, ucap Tono ramah ketika berada di dalam ruangan itu. Wah, makanannya banyak banget, ucap Nela dan Naren berbinar. Silakan Tuan dan Nona kecil, mau yang mana? Tanya Tono yang gemas melihat keponakan Ipana ini. Yang bakal jomblonya yang mana om? Tanya Lela tidak sabar. Nona kecil mau makan ayam bakar. Sebentar ya, saya buatkan dulu, ucap Tono tersenyum. Terima kasih om, ucap Naren dan Nela sopan. Sama-sama silakan dinikmati, ucap Tono berlalu. Dek, ngapain kamu ngajak kita ke sini? Tanya Pajri mengernyit. Tono minta aku untuk mencoba menu barunya bang. Ini sudah sesuai dengan standar masakan di rumah kok, ucap Ipana terkekeh. Pajri hanya mengernyit mencerna apa yang dikatakan oleh Ipana semalam. Bagaimana sikap adiknya kepada Brian dan bagaimana sikapnya kepada Tono. Apa kamu tidak mencintai Tono? Kamu mencintai Tono sayang? Tidak ada celah yang dilakukan oleh laki-laki itu dalam hidupnya. Berbuat baik dan bekerja keras, ia juga laki-laki yang cukup bertanggung jawab kepada keluarganya. Batin Pajri menatap Ipana dengan lekat. Dedi keluar sebentar ya, ucap Pajri pamit. Iya Dedi, jangan lama-lama nanti makanannya lelah habiskan, ucap Nela sambil melambaikan tangannya. Iya sayang, ucap Pajri tersenyum. Pajri berdiri di luar sambil menunggu kedatangan Tono. Tak berapa lama ia berdiri di sana, Tono datang sambil membawa pesanan Nela dan Naren. Bisa kita bicara sebentar? Tanya Pajri. Bisa tuan, saya antarkan ini terlebih dahulu, ucap Tono dengan jantung yang berdetak kencang. Disinilah mereka berada di ruangan Tono. Pajri menatap pemandangan di luar jendela ruangan itu. Sementara Tono ia begitu takut dengan Pajri karena ia sudah lancang menyukai Ipana. Ia sudah yakin jika gadis itu sudah mengatakannya kepada Pajri. Apa kamu yang berani menyatakan perasaan kepada Ipana? Tanya Pajri. Iya tuan, maaf karena saya lancang menyukai Nona Ipana, ucap Tono dengan keringat yang keluar dan mengalir. Apa tidak ada perempuan yang lain? Kenapa harus Ipana? Tanya Pajri. Karena Nona Ipana memiliki hati yang begitu lembut dan tulus, ucap Tono tersenyum. Beraninya kau memuji adikku, ucap Pajri dingin. Maaf tuan, tapi memang itu alasan saya menyukai Ipana. Saya berniat ingin menjadikannya istri, mohon restu dari tuan, ucap Tono dengan berani menatap wajah Pajri. Pria tampan itu terkejut dan melotot mendengar ucapan Tono yang begitu berani. Ia berjalan mendekat ke arah laki-laki yang sempat ia kira sebagai rivalnya. Mata tajam mereka beradu. Pajri melihat betapa seriusnya laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Apa kamu yakin jika Ipana akan bahagia hidup denganmu? Tanya Pajri tegas. Saya yakin walaupun saya belum bisa memberikan kehidupan yang mewah, tapi saya akan pastikan jika Ipana tidak akan merasa kekurangan sedikit pun, apalagi cinta dan kasih sayang dariku, ucap Tono tak kalah tegas. Pajri cukup kagum dengan keberanian Tono kepadanya. Setidaknya Tono bukan jenis buaya darat maupun laki-laki bajingan yang suka membuat perempuan tersakiti.